Dadadau. Iya, lucu. Oke, aman Kak. Aman sih. Oke, sip. Oke, Dani lotok enek audiens sih. Oh, siap. Dani 5 menit lah. Hmm. 15. Lah, ganti kelambi nih kon lele. Gak Oke, sangar ya. selamat Hai. malam teman-teman. Wah, ada Kakak, ada Nadila, Hai. ada Syafila. Hai. Oke, mohon maaf teman-teman tadi jam 3:30 ada kendala teknis. Di rumah saya nggak ada sinyal, wifi-nya mati, jadi harus ditunda dulu dan di luar hujan. Oke, kita akan adakan diskusi setelah berbuka. Mau kan hashtag menunggu berbuka. Saiki hashtag. Waduh, setelah Bang berbuka. Wicun. Wih, ada Waduh, Bang Bang Wicun. Waduh, Malu saya, malu. malu Saya kita ini malu. malu. Saya Aduh, apa kabar Bang Wicun? Oke, kita akan live sama Givari. Nah, kita akan ngobrolin desain produksi dalam film komedi anak, yaitu film Encret yang disutradarai sama Zulfani. Dan di sini kebetulan Mas Giri sebagai apa ya di film Encret? Di film Encret kemarin saya pertama ditawarin jadi production designer pertama. Lalu production designer. Sehat Bang Wicun sehat. Oh iya, sehat Bang, sehat. Pertama ditawarin program designer, kemudian karena nggak nemu asisten sutradara yang pertama, asisten sutradara ke-1, nah dia minta tolong lagi nih, supaya saya dijadiin asisten sutradara yang pertama gitu. Oke. Terus ini Giri ngapain aja selama di rumah? Bukan di rumah, di kosan. Ya, bisa di rumah sama di kosan, waktunya beda-beda. Oh, di rumah dan di kosan ya. Iya. Ngapain aja? Kalau di rumah sih ya nggak, paling baca buku, lalu ya baca komik, ya gitu-gitu doang dah. Nah, kalau di kosan nambah satu lagi. Itu belajar software 3D modeling. Oh, itu namanya SketchUp. Iya, bikin model. Wadadadah, wow. Udah ngerti ya gue. kurang, guyananmu kurang. Oke. Selama 1 jam ke depan kita akan ngomongin masalah desain produksi dalam film Encret sih. Terus kita ngobrol ini dulu deh. Dulu masuk PSTF nih setelah akhirnya lulus ya kan? Iya. Ini Bang Wicun tanya nih, bahas apakah ini kalau boleh tahu? Kita bahas filmnya Zulfa Bang. Iya. Nah kebetulan nih di filmnya Zulfa Giri jadi desainer produksinya gitu. Kita akan bahas itu sih. Kembali lagi masalah itu, apakah dulunya kesasar di PSTF atau memang mau masuk ke sini dengan niat yang bulat dan tekad yang besar atau bagaimana? Kalau dari niat mungkin gak ada niat sama sekali. Dulu itu pengennya setelah lulus SMA malah pengen ke sastra Perancis.
Waduh. Oh iya. Perancis. Kenapa sastra Prancis? Oh. Poigraf. Pengennya ke sastra Prancis soalnya kalau udah enak gitu kan sama belajar bahasa Inggris. Nah, jadi pengen pengalaman baru, bahasa yang baru gitu, pengen belajar bahasa yang baru. Nah, pengennya ke sastra Prancis. Daftar ke universitas pertama di Unpad, Pajajaran, nggak keterima. Kemudian di UB juga nggak keterima. Nah, di PSTF ini sebenarnya pilihan terakhir karena kan ada opsi 3 tuh. Di SBMPTN dulu ada opsinya 3. Pertama yaitu UB, sastra Prancis, kemudian sastra Inggris di UNED, Universitas Jember. Kemudian pilihan terakhir nih ada nih, mau diisi apa gitu kan ya. Gak, kan soshum, sosial humaniora gitu. Apa yang diisi apa gitu. Nah, ada nih satu, soalnya dari banyak pilihan itu ada satu, ya udah milih PSTF ketimbang gak diisi gitu. Nah, endingnya malah keterima yang tidak diinginkan sama sekali, opsi terakhir begitu. Ya sudah, masuk dah. Sama kita berarti. Kamu kan polisi. Tidak usah diomongin. Saya hostnya, saya yang ngecengin. Siap bang, mabang. Oke, terus selama di PSTF tuh buat yang belum tahu nih, program studi televisi dan film itu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Nah, selama Gary di situ di PSTF itu selama jadi mahasiswa di situ udah pernah produksi film apa aja atau produk audiovisual apa aja dan sebagai apa? Kalau dari tugas dari kampus ya, semester pertama kalau nggak semester kedua gitu, film pertama, dan itu dengan judul Reinventing, karena dulu Ika Natasha itu baru ngeluarin novel ya jadi ngikutnya ala-ala gitu dah, Critical Eleven gitu. Dan di situ job desk-nya di sutradara. Dan sebelum filmnya itu keluar ya? Film Critical Eleven keluar. Oh, ya? Benar. Itu kan novelnya yang baru keluar. Jadi ala-ala gitu kan, ala-ala, pengennya ala-ala. Tapi tidak jadi. Tidak sesuai ekspektasi saya sama sekali. Nah, setelah itu mungkin kalau proyek-proyek kecil itu lupa ya, kayak video klip, tugas-tugas dari kampus, kemudian tugas-tugas di luar kampus itu udah ngikut teman-teman, project apa gitu kan, banyak yang lupa. Tapi kalau dari kampus, ya yang project pertama itu Reinventing, kemudian yang kedua mungkin itu ya, bikin acara televisi, praktika yang pertama. Ada yang dilewatin loh, ada yang dilewatin sebelum Reinventing. Apa? Hah? Apa? Sing syuting ning Redombo. Film film kita yang lain. Gak ngerti aku, lalin. Seni Benih, boy. Oh iya, Seni Benih, ya ampun, saya lupa. Maaf. Nah, itu Seni Benih jadi apa aku ya? Lali aku. Dia apa ya? Kameramen, weh. Enggak, Daris lah kameramen. Luru kameranya. Wis, lanjut. Ya, itu Seni Benih, kemudian yaitu praktika pertama bikin acara televisi Pertanesia, tugas kampus, kemudian yang kedua Jidullah, jadi art director di situ. Kemudian tugas akhirmu, Heko, kemudian Rawuh, jadi asisten kamera, fokus puller, kemudian ya ini Zulfa ini Enceret, jadi production designer dan juga asisten sutradara pertama. Tuh. Nah, setelah itu kan dari departemen awalnya kan di tugas pertama ya di sinematografi kalau nggak salah kan kamu sebagai sutradara ya kan, divisi penyutradaraan. Terus kenapa malah akhirnya memilih fokus ke art sih?
Karena dari judulnya di art. Oke, kalau yang asisten mungkin apa ya? Ya bisa dikatakan bekerja lah, cuman akhirnya kan tidak bisa jadi fokus gitu. Kenapa fokusnya malah ke art gitu? Kayak yang kemarin di production design kan saya juga ikut prosesnya dan kamu lebih masuk ke art gitu. Oke. Untuk yang film pertama itu reinventing divisi penyutradaraan. Ya kayaknya itu fase lah ya. Kalau mahasiswa baru film pasti pengennya yang paling hierarki paling tinggi lah, sutradara. Dan pengennya itu bukan itu. Sebenarnya kan sebenarnya bukan passion, tapi penggeraknya pengen jadi sutradara itu ya money, uang. Pasti nantinya pengennya uang gitu kan ya. Ya hierarki tertinggi lah. Tapi kemudian di tengah jalan kayak ngerasa kurang bagus nih saya mengkoordinasi para kru gitu. Belum punya kemampuan gitu. Dan hasil dari filmnya kurang memenuhi ekspektasi saya. Dan dari situ mungkin ini nggak bisa dicontoh ya kelakuan saya nih. Karena film pertama pasti kan ya begitulah karya apapun yang pertama pasti ya hancur lah pokoknya nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah kesalahan saya mungkin kurang mengejar itu ya, kurang mengejar mungkin entah passion entah apa jadi sutradara gitu. Akhirnya down sendiri. Akhirnya down dan atau mungkin memang karena kamu nggak ke sana sebenarnya. Arahnya ya, gitu loh. Nah, kemudian ke art ya. Ke art itu awalnya kan nggak pengen jadi art director tuh di Jidullah. Karena yang sebelumnya di Pertanesia art directornya kan Kayis dan dia udah merasa capek jadi art director terus, job desk-nya art director terus kan Kayis gitu. Akhirnya menyerahkan divisi art director ke saya di film Jidullah itu. Nah dari situ tuh turning point itu titik baliknya pas merancang, meriset dan nyari-nyari bahan, terus setnya itu udah jadi, itu ada rasa kayak apa ya? Kalau sutradara itu kalau film udah jadi, wah pengadegannya bagus. Kalau DP, kalau habis dari cut, kalau habis adegannya diambil terus di cut gitu, ada rasa puas tersendiri. Nah, saya sebagai art director di Jidullah, ketika set sudah jadi, props dan kostum, itu merasa ada rasa kepuasan gitu loh. Ada rasa kepuasan tersendiri. Nah dari situ akhirnya memilih fokus ke jadi art director gitu. Kemudian berlanjut. Puas meskipun ini ya, meskipun scene-nya nggak dipakai. Itu kan lain hal. Udah keren-keren, udah capek-capek ya kan? Bangsat sutradaranya. Dosen, itu sutradara. Enggak, saudaranya harus milih yang itu. Wah, siap. Ya, lanjut. Kemudian berlanjut sampai ke Encheret ya, production designer. Nah, di situ kan saya kayaknya itu krisis gitu. Kayaknya bukan hampir semua, generalisasi kalau gitu. Nyari passionnya gitu di kuliah di perfilman gini. Passionnya itu apa di kamera, nggak terlalu ada daris gitu yang spesialisasinya emang di kamera, kemudian kamu sendiri di penyutradaraan, ada yang di sound, ada yang di editing, kemudian bingung apa sih sebenarnya yang dipengenin gitu passionnya. Akhirnya iseng tuh saya nge-WA banyak anak, kekuranganku apa rek, kelebihanku apa. Nah misalkan saya jadi kru dari sebuah produksi film, itu bagusnya saya jadi apa gitu. Banyak yang ngerekomendasikan kamu itu bagusnya jadi jembatan antara sutradara dengan kru gitu. Nah itu apa bagusnya? Ya jadi production designer gitu. Production designer itu apa? Kan belum mengerti tuh production designer, ngertinya kan art director. Kemudian dijelasin kayak gini production designer, terus ngelihat banyak film. Apalagi di Oscar itu ada award buat production designer. Gak ada yang buat art director kayaknya, production designer gitu.
Nah, akhirnya menawarkan diri ke Zulfani buat jadiin production designer. Itulah akhirnya. Terus tugas yang pokok dari production design ini ngapain sih? Nah, tugas yang paling pokok dari production designer ini merancang dunia dalam film. Merancang ini maksudnya dari set, itu dirancang semua, dari entah itu menggambar pola, dari apa sih, menggambar set, mungkin nanti ya itu ya, saya tunjukin dah. Intinya pokok merancang, bukan membangun. Kalau membangun itu tugas art director dan set dekorator. Nah, kalau production design ini hanya merancang. Berarti konseptor dari semua divisi ya? Iya, divisi art. Ya? Iya. Divisi art itu nanti banyak. Dari art director, set dekorator, sampai nanti di pasca produksi itu ada VFX artist, itu yang ngerancang ya production designer. Bukan membangun ya, ngerancang. Iya, paham. Maksudnya hanya mengkonsep kan? Hanya mengkonsep aja kan? Terus bedanya sama art director apa? Nah, itu sekarang apa nanti ya? Art director pokok misal, kalau art director itu membangun pokok intinya. Beda paling signifikan ya, itu membangun set. Nah, kalau production designer hanya merancang gitu loh, menggambar kayak gini. Sama berarti kayak gini ya? Kalau diibaratkan perumahan nih, ya kan? Production design nih kayak developernya, terus si art directornya mandor gitu ya? Bener. Kalau di teknik itu, kalau art director, kalau production designer ini arsitek. Nah, kalau art director ini teknik sipil. Kan teknik sipil kan bahan-bahan semua. Nah, gitu. Iya. Oke, paham. Berarti udah jelas. Terus awal mula bisa, tadi udah diceritain sih awal mula bisa ngambil peran nih. Terus garis besarnya coba ceritain yang kira-kira disiapin ketika di tahap development riset dan proses kreatif lainnya lah. Mulai dari development ide, riset, terus breakdown dan segala macam sampai akhirnya nanti kayaknya juga masuk ke divisi visual effects juga kan ya? Iya, nanti di bawahnya ada production designer, itu ada sendiri VFX artist. Nah, gimana tuh? Nah, mulai dari praproduksi ya. Naskah sudah jadi. Skenario sudah jadi. Nah, di situ mulai breakdown kasar nih. Breakdown kasar itu dimulai dari pertama paling nyaman kalau menurutku itu dari segi warna dulu di breakdown. Maunya sutradara ini color looknya dalam film ini warnanya seperti apa? Color yang paling utama karena kalau di Encret kan kuning, pengennya sutradara. Dari Zulfani kan pengennya kuning. Nah, itu dari panduan dari semua warna sudah dari kuning. Kemudian dari break itu kan overall dari kuning terus kamu yang nurunin gitu ya? Iya. Ke kuning ini. Iya. Itu dari warna, kemudian dari yang lebih kecil lagi persin, yakni moodnya kan persin kan pasti beda, ada yang seneng, ada yang mulai melambat, ada yang mulai sedih gitu. Nah, itu di breakdown juga dari mood. Kemudian itu yang utama itu sih, warna, kemudian mood dari sebuah film. Kemudian yang terakhir menjadi pelengkap ini preferensi sutradara. Preferensi atau referensi? Referensi dan preferensi lah, sama aja. Nah, kan production designer jadi jembatan nih antara sutradara dan anak art lainnya, divisi art di bawahnya gitu kan. Iya. Nah, tanya-tanya nih nanti preferensinya kayak gimana. Misal di film Encret itu di skenario kan nggak dijelasin ini ibunya janda atau enggak. Nah, production designernya harus aktif nih membedah skenarionya. Jadi tanyain, ini background sosialnya bagaimana? Ini kok bapaknya kok nggak ada? Oh, ini ternyata ibunya janda. Nah, dari situ ambil warna yang paling gampang. Kalau di Indonesia kan warna janda itu ungu. Iya. Yang paling umum pasti, warna ungu itu dikaitkan pasti sama janda. Stereotipnya gitu.
topnya ungu, ya udah pakaiannya entah itu props, entah itu kostum, adain warna ungu aja, secara gampang gitu. Terus Kemudian setelah sampai ke produksi ya, ketika produksi ngapain? Nah sebelum masuk produksi nih, sebelum masuk produksi itu kan ada masih terus kan, itu breakdown awal, Terus ya? breakdown kasar tuh. Setelah itu scouting lokasi di situ, ngukur dah semuanya, diukur semuanya. Ini namanya nanti gambar kerja. Jadi bikin denah gitu, diukur luasnya segimana, tingginya segimana, setnya. Kemudian cocok apa enggak dengan preferensi yang diberikan oleh sutradara. Rumahnya itu pengennya nuansanya kayak gini, dari tahun segini. Nah itu nyari. Ini kerja kolaboratif antara location manager sama production designer. Karena nanti sutradara karena di meeting selanjutnya yang ketemu itu sutradara, DP, produser. Nah, production designer ini langsung menyuguhkan gitu loh, pilihannya ini, yang dipilih yang mana gitu. Nah setelah selesai baru kerja tuh, art director baru kerja. Setelah meeting itu selesai dan sepakat, art director baru kerja, entah itu ngecat, entah itu nyari bahan, baru bekerja. Nah pas produksi nanti, tugas production designer kalau di Encret kemarin itu saya hanya sebagai supervisi. Supervisi di art director dan divisi art lainnya di bawahnya. Terus di pasca produksi? Di pasca produksi hanya jadi konsultan sih kalau di Encret kemarin. Ada editing, misal di VFX artisnya itu jalan kedua, VFX artisnya jalan kedua. Iya. Ya, kemudian sebut terus jalan kedua biar engagement kita biar ngangkat. Jalan kedua itu kan ada scene yang sebelum balapan itu kayak ada VFX artisnya. Nah di situ saya kepikiran gimana kalau dibikin kayak game. Pertama idenya ini dari Daris, soalnya dari film apa gitu, film anak-anak juga dibikin kayak gitu. Kemudian saya cuma ngasih tambahan, ini gimana kalau dibikin kayak Tekken? Kan paling, apalagi kalau anak-anak get ready for the next battle gitu. Dibikin kayak gini dong, biar langsung tertarik, bakalan muncul, asik, ada gitu kok Tekken loh. Ada keterikatan gitu, antara penonton dan filmnya. Dari situ doang sih. Terus aku barusan kepikiran nih, Ger. Kayaknya ya, production designer di Indonesia kan jarang kepake sih ya. Iya enggak sih? Yang aku tahu langsung art director biasanya. Langsung art director kan. Yang setauku yang pakai production designer itu hanya film-film yang mewah ya. Dalam arti kata mewah itu sing memerlukan set yang bikin kerajaan lah, bikin inilah. Terus kayak Wiro Sableng itu kan baru ada production desainernya. Terus Sultan Agung itu baru ada production desainernya. Nah, film-film kayak Dilan kayaknya nggak ada gitu. Iya benar. Kalau production designer itu memang tergantung kebutuhan filmnya sih. Misal filmnya yang kompleks kayak tadi kolosal, kemudian memerlukan banyak pernak-perniknya itu nanti kan misal bikin itu ya, mau kayak ukiran di jendela, ukiran di di pintu, itu namanya ada grafik artis. Nah itu nggak boleh sembarang asal comot gitu loh, asal comot pakai ini aja, pakai ini lah. Grafik artis itu ini dari kemarin sih workshop sama Teddy Setiawan gitu, nggak boleh asal nunjukin poster. Nah itu bakalan ada tuntutan nanti kalau nggak dibikin bener-bener legal gitu. Apalagi film-film biopik ya, kayak kemarin masalah sama film Sultan Agung kan, masalah batik yang dipakai Sultan Agung kalau kan itu jadi masalah. Sama ininya, sama ahli warisnya. Kalau pokok
tergantung kebutuhan filmnya sih kalau production designer. Memang belum, cuma sedikit. Dan kemarin sih di workshop Indonesian. Bentar. Mas Agung Mayai. Lanjut. Dibutuhkan ya production designer, enaknya itu kalau di encret ya. Kalau di encret apalagi produksi kecil. Itu enaknya sutradara ini pas produksi udah gak mikirin art. Jadi ada yang supervisi gitu, penanggung jawab art. Jadi kalau tanya-tanya gitu, iki opo? Ini gimana nih warnanya? Ini gimana penempatannya, placementnya kayak gimana nanti propsnya gitu. Sutradara kan udah pusing, mikirin budget, mikirin pemain, mikirin DP, berantem sama DP ya seperti biasa. Nah art, nah memudahkan kan. Sutradara kita yang tidak berantem sama DP. Iya. Saya kan selalu gitu. Nah itu makanya memudahkan pekerjaan sutradara gitu loh. Kan soalnya kan kalau film kecil dari art director langsung ke sutradara gitu hierarkinya. Tapi menurutmu apakah itu efisien ketika digunakan production design di produksi kecil, terutama di kalangan komunitas kayak kita lah, di anak-anak kampus gitu, terus di kalangan produksi berbudget minim. Nah kalau di produksi kecil mungkin bukan jangan dulu ya. Soalnya ilmunya itu belum ada gitu loh. Soalnya kan kalau misal di PSTF aja ya, kan nggak ada mayor untuk production designer. Bukan, mayor art gitu kan belum ada. Iya. Dan juga perkuliahan itu belum diisi kan, belum aktif, terus belum ada dosen yang mumpuni gitu untuk mengajari art direction gitu. Jadi kalau produksi kecil sih cukup art director aja sih. Nah, menurutku sih bukan tidak proper untuk ke sana, cuman memang belum kita jadikan fokus sih memang di kampus ya kan. Yang jadi fokus kita di kampus itu kan sutradara, DP, sama editor sama naskah gitu. Kalau di kampus lain ya mungkin sudah ada yang menjadikan mayor sebagai kelulusan gitu. Iya. Padahal pentingnya production design itu, misal ya film sudah jadi, penonton ini seharusnya kan fokus sama directing dan juga cerita film, gitu kan, penontonan terhibur dari situ. Nah, ketika ada visual dalam film, dunia dalam film itu miss, entah itu penempatan props dan juga setnya yang nggak match antara waktu dan moodnya, itu bakalan penonton, kok gitu, bakalan hilang fokus ke story gitu loh, ke ceritanya. Makanya production design itu penting di situ, sehingga penonton itu lebih nyaman, tidak memikirkan hal-hal remeh-temeh gitu. Iya. Oke. Terus, ini saya baca naskah. Nah, berarti secara tidak langsung hal fundamental apa yang harus dimiliki gitu loh untuk terjun kalau memang benar-benar mau jadi production design? Harus ngerti apa aja? Apa cuma art aja atau gimana? Sama sih kayak kalau hal yang fundamental ilmu ya, wawasan itu kayak sutradara itu juga sama. Perlu kan film itu refleksi dari buat teman-teman, buat tadi belum ngingetin aku. Buat teman-teman yang mau tanya atau mau diskusikan apapun, silakan tulis di kolom komentar ya. Yuk, lanjut Ger. Sama kayak divisi yang lain, pasti perlu gak cuma wawasan dari film ya. Pasti perlu wawasan dari hal yang lain juga, hal yang di luar film gitu. Nah, hal fundamentalnya ini kemarin saya tanya di workshop itu ke production design Teddy Setiawan. Itu ada direkturnya John Wick yang ketiga, Parabellum. Nah, itu dikasih tahu. Yang pertama itu harus ngerti fotografi. Nah, fotografi ini maksudnya apa? Nah, di art director di art nanti kan misal mencari bahan, mencari props. Nah, itu kan di foto.
Kan nggak sembarangan di foto gitu. Masa gelap-gelap di foto. Nanti kalau dikasihkan ke production design, ini tingginya seberapa? Ini lebarnya profnya segimana? Dan akhirnya nantinya kan juga tahu apakah bahan ini kalau kena kamera mantul, kena cahaya mantul, nah ya itu, kan, gitu. nah itu benar. Di framingnya bagaimana? Iya, secara mata manusia warnanya cocok, secara mata kamera bagaimana gitu. Nah itu benar. Kemudian setelah ngerti fotografi itu ngerti tugas dari tiap-tiap departemen di art. Maksudnya ada art director ya. Kemudian ada set dekorator. Kemudian ada kostum desainer. Nah, itu harus ngerti part-part tugas-tugas tiap divisi itu. Jadi pas kerja atau pas produksi gitu gak bingung itu loh, nanya ke siapa. Jadi langsung tahu gitu. Kerjaannya apa, tugasnya itu bagaimana, dan harus berkonsultasi ke siapa gitu nanti. Kemudian bisa baca gambar kerja. Gambar kerja itu kayak ditunjukin gak ini? Ya storyboard itu bisa, tapi kalau di production design itu kayak gambar, aku tunjukin ya, bentar ya. Boleh. Nah kayak gini nih, gambar kerjanya. Hampir sama kayak desain perumahan ya. Ya, ini kalau sudah advance ya, kalau udah ngerti 3D modeling, kayak gini. Nah, kalau belum bisa kayak gitu, gambar ala-ala gitulah, pokok misal gambar set gitu, lebarnya seberapa, panjangnya seberapa, tingginya seberapa, ya. Yang benar-benar pakai skala ya? Ya nggak penting pakai skala sih, ya langsung diukur, misal gambar kecil gitu, panjangnya 20 cm, 20 meter gitu. Nggak, itu kan sudah advance pakai software 3D modeling. Biar nanti enak kerjanya gitu, nggak ngawang-ngawang, ini panjangnya setnya berapa, tingginya seberapa, kan ngawang-ngawang kalau gitu kan masih kan. Kalau ada di presisi itu gambar kerja itu pasti enak. Enaknya itu bakalan, soalnya nanti kan konsultasi DP itu konsultasi ke production design. Ini setnya tingginya seberapa, kan dari Vocaleng itu kan enak itu DP-nya nanti nentuinnya pakai lensa apa, kameranya pakai apa gitu, memudahkan. Ya itu sih. Berarti gak harus pakai 3D modeling, software 3D modeling. Terus juga apakah harus ngerti bahan gitu loh. Misal kamu mau bikin kerajaan, kamu harus tahu pakai bahan apa atau gimana? Apa itu cuman cukup urusannya art director? Nah, itu makanya. Itu kan wawasan di luar lingkup film tuh. Nah, itu pentingnya dipelajari juga sih. Soalnya kan pasti dari skenario itu kan sudah di breakdown. Pasti production design itu pasti ngerti. Pengennya kayak gini. Nah, baru kalau sudah selesai di breakdown, diserahin ke art director. Art director yang mencari bahan biasanya. Iya. Oke. Berarti ya emang film itu kan cuma media ya kan? Iya. Apa aja yang mau kita masukin ya pelajari apa yang kita mau masukin. Okay. Soalnya kan dari realitas juga. Iya. Terus ini kita jawab pertanyaan ini. Tadi ada Mbak Uje itu. Pertanyaannya adalah contoh film Indonesia yang memiliki production design terbaik. Ruput. Wah, kalau Indonesia sulit ya. Apa ya? Soalnya dikit banget sih yang pakai production design. Mungkin yang terakhir itu filmnya Hanung Bramantyo. Apa? Wah, Bumi Manusia. Siapa sih filmnya yang terakhir loh? Toko penulis Agung. Penulis Agung. Iya, siapa sih? Lali aku. Itu. Sing teko novel iku lho, apa sih? Pramudia. Itu kan Agung le. Iya kan Bumi Manusia. Iya, Pramudia, Bumi Manusia. Itu kan pakai produk. Kamu bilang itu mungkin yang terbaik menurut kamu? Soalnya niat kan lo gawe ini langsung gawe set, kemudian ada pakai VFX artis juga dari Indonesia. Kemarin di workshop juga ada orangnya itu
artis dan lumayan bagus kalau untuk Indonesia loh ya. Itu Bumi Manusia. Oke. Kalau kalau aku sih ya, kalau mau jawab pertanyaannya Mbak Uci itu, kalau dilihat dari semua penjelasan tadi kan, aku punya pendapat berbeda. Kayaknya bukan Bumi Manusia. Soalnya aku kan udah pernah nonton beberapa yang punya beberapa film yang pakai production design. Menurutku yang paling bagus sampai saat ini adalah Wiro Sableng. Kok iso? Kenapa? Kalau Bumi Manusia ini kemarin tuh bener-bener kayak set yang bener-bener baru dibangun. Ya emang kemarin itu VVS artisnya cerita memang. Waktunya itu memang sedikit banget untuk membuat VVS artis itu. Ya makanya hasilnya kayak gitu. Iya. Kalau yang di apa namanya? Di Wiro Sableng itu lebih rapi, terus efeknya juga lebih rapi, terus efek-efek ledakan itu juga dari production design kan? Nah itu lebih rapi juga, terus penataan di frame itu lebih pas gitu loh. Bahkan ke wardrobe-nya itu nggak terkesan dibuat-buat banget. Kalau ya dia juga ini sama apa namanya? Sama PH luar negeri kalau nggak salah. Apa ya, kerjasama luar negeri kalau kerjasamanya kan? Si Wiro Sableng tuh. Oke, terus ini juga ada Q&A dari Instagram. Nah, batasan job desk-nya dijelaskan lagi ya. Tadi udah disebutin cuma dikit, cuma diperjelas lagi. Batasan job desk antara sutradara nih ya, production design sama art director. Sutradara. Kok sutradara? Nah, kalau memang sutradaranya masih punya unek-unek ketika syuting, itu nggak mungkin, Lip. Maksudnya itu dari workshop itu soalnya kalau sudah praproduksi selesai, itu sutradara udah fokus ke pengadeganan. Soalnya semua hal dari set, props dan kostum itu sudah selesai di praproduksi. Kan sebelum produksi kan di meeting lagi kan tadi itu production design, DP, terus produser dan sutradara kan meeting. Nah itu menyamakan visi gitu loh, menyamakan visi. Akhirnya kalau sudah selesai ya sudah produksi. Nah setelah produksi nggak mungkin ada pertanyaan perihal art gitu. Okay. Kalau dari sutradara, soalnya kan sudah finishing itu. Berarti secara apa ya feelingnya? Secara profesional itu sudah tidak akan terjadi kasarannya obrolan apapun di set ya? Iya, perihal art dari sutradara. Perihal art sama sekali tidak ada ya dari sutradara? Iya, seharusnya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang masih ada improvisasi, ya nggak sih? Nah, iya, kalau improvisasi misal cuma mindah, kan itu kan cuma improv biasa. Misal kalau set sudah jadi, wah setnya pengen warna kuning, aku pertama warna abang, waduh, kan nggak mungkin begitu hal yang ekstrim begitu kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, kan aneh. Akhirnya kan menambah pekerjaan yang lain ke belakangnya. Yeah. Gitu. Kalau batasan dari art director tak tunjukin aja ya. Soalnya kan kemarin aku nggak ngerti ilmunya. Langsung aja. Ini ya, scope of work, lingkup pekerjaan. Pertama, art director nih kerjaannya. Itu nyampe di physical space dari set. Kemudian hal-hal yang tidak bergerak, fixtures, pokok props yang nggak gerak sama sekali udah. Kemudian everything bigger than 1,2 meter itu, hal props yang lebih besar dari 1,2 meter. Kemudian finishing set, entah itu cat, entah itu wallpaper, dan juga project management. Kemudian set dekorator nih. Ini physical decoration. Kemudian hal objek-objek yang bergerak. Kemudian dinding, terus lantai itu di covernya pakai apa, marmer entah pakai apa. Nah ini kerjaannya set dekorator. Kemudian practical lighting, furniture, kemudian hal-hal yang nggak disentuh
sama cast dan extras. Oh, Jadi set-set doang dah. Kemudian di prop master. Nah ini hal-hal yang disentuh ntar. Entah itu dari makanan, entah itu minuman, dan hal yang lainnya. siap. Kemudian ini nih, kayak flow kerjaannya yang tadi. Ini yang pro ya, yang advance, yang sudah profesional. Nah, ini. Dari script, dari production designer, di breakdown kasar. Nah ini dari mood, referensi mood. Kemudian referensi dari director. Jadi bahan production design untuk jadi acuan kan tadi kan. Dari referensi sutradara. Kemudian meeting nih, kalau udah nyari bahan. Meeting untuk menyamakan visi berdasar budget, deadline, dan lain-lain. Kemudian, nah dari sini biasanya itu membuat gambar kerja kayak tadi. Kalau habis meeting gini. Kemudian reki, scouting lokasi. Semuanya. Nah setelah reki kan pasti ada floor plan tuh. Nah ini ada director, breakdown, dan reki, floor plan. Kemudian langsung preliminary schedule, design. Nah ini mulai kerja nih. Preliminary schedule, design, set dekorator, prop sourcing. Kemudian final design. Setelah desainnya floor plan yang sudah jadi semua, baru dibangun dan dievaluasi lagi nanti sama sutradara dan production design. Dressing, final props, kemudian langsung dah. Strike ini sudah mulai produksi. Dan rap. Mancing mania mantap. Wadah. Wow. Nah kemudian ini ya tak tunjukin lagi. Ini ada. Nah ini yang kemarin aku nggak ada. Ini yang pro ya. Seharusnya kerjanya kayak gini. Nah itu kan nyari bahan. Nah itu ditempelin lip. Semuanya lip. Bahan-bahannya lip. Pengennya kayak gimana. Propnya kayak gimana. Lokasinya kayak gimana. Jadi gini. Iya. Gini. Ditempelin semua. Nah ini kan kalau produksi kecil kan nggak mungkin ngeprint warna bos. Wah. Siapa nih? Mas Vita, boleh diakses kah Mas materi production desainnya? Maaf ya, ini nggak boleh sama Bang Teddy, nggak boleh disebarkan loh. Ini aku cuma gini doang. Maaf loh. Kemudian gini ya, tak tunjukin lagi. Ini juga, ini yang kemarin Bang Teddy Setiawan itu Crazy Rich. Oh iya, dia yang ngerjain Crazy Rich. Iya, Crazy Rich. Ini bikin, ini ada direkturnya bikin set. Crazy Rich Surabaya. Wow. Ini wall of reference-nya. Ini kayak gini nih, ruang kerjanya art nih. Crazy Rich kemarin. Penuh dengan foto-foto. Kemudian apa itu yang kayak tadi apa sih foto-foto kenapa harus bisa fotografi gitu kan ya? Ntar tak tunjukin. Kenapa harus bisa fotografi? Kayak gimana sih fotonya gitu kan? Fotonya. Nah, Oke. Kalau kita kemarin kan, kalau tugas-tugas kuliah tuh kan, kalau nyari props, itu kan cuma sekedar di foto. Ini loh kayak gini. Nah, sebenarnya yang proper itu kayak gini, Lip. Ini kan ya, di foto ya. Metal container, tingginya itu height, terus lebarnya pakai mili. Terus harganya berapa. Terus dikasih opsi. Nih, kayak ini yang kedua opsinya, tingginya segitu, harganya segitu. Ini juga. Terus dikasih di mana tuh tokonya? Azam Antique and Collectible. Kan jadi enak itu nanti. Nah, ini kemudian itu di mana? Ini ditaruh di mana? Suggestion location di naskah itu. Oh, ini di bagian apa sih? Kitchen, di dapur, di storeroom, pantry itu. Jadi gak cuma sekedar di foto-foto doang sih. Itu. Ya, sharing aja. Buat yang ini speak Mas Giri aja ya, yang butuh speak silahkan. Wow. Jangan, aku tidak boleh menyebarluaskan. Ya, berarti kalau begitu kesimpulannya adalah production design ada untuk membantu sutradara agar tidak memikirkan lagi ketika syuting, bukan ketika syuting aja ya. Berarti hanya sebagai
ide kasar ya kan, yang menerjemahkan sebagai bangunan dan warna dan pakaian dan sebagainya itu. Iya, production design. Biar production design aja gitu. Jadi lebih memudahkan gitu. Entah lebih memudahkan atau lebih membuat malas untuk belajar. Ya tidak dong, jangan begitu dong. Iya. Oke lah. Terus buat ke depan nih, Mas Gary, ada project apa ke depan? Kalau project, iya. Wow. Kalau project mungkin nggak ada ya, soalnya kan corona. Belum. Iya. Yang kemarin kan pengen magang, sebenarnya pengen magang ke Bang Teddy Setiawan. Tapi karena corona hancur semua planningnya. Jadi kalau sekarang sih fokusnya pengen itu mengerti gambar kerja, pengen bikin layout, juga belajar software 3D modeling buat jadi apa ya, persiapan gitu loh nanti kalau pas magang nggak gopo, tidak bingung. Persiapan untuk menjadi manusia yang lebih berguna bagi diri sendiri. Ya deh, oke, terima kasih teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu deh untuk live IG bersama 14 Project kali ini. Terima kasih banyak buat Gary telah meluangkan waktunya. Ditunggulah buat film-film barunya, film-film 14 Project yang terbaru. Iya. Menunggu investor. Dan buat teman-teman yang baru gabung, kalian bisa nonton ulang live ini di IG 14 Project atau YouTube-nya 14 Project. Terus tetap ikuti Instagram kami karena Jumat depan akan ada live terakhir ya. Jumat depan ada live yang nggak kalah seru dari ini. Terus nantikan akan ada beberapa program yang akan kita luncurkan setelah live ini. Benar. Jadi nantikan aja. Stay tune terus di media sosial kita. Oke, terima kasih Mas Gary dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join live kita. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.